Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi, channel yang khusus membahas tentang event sistematik, international style, dan beberapa hal yang berhubungan dengan organisasi itu sendiri. Pada video kali ini akan kita bahas tentang makna garis dalam struktur organisasi. Dalam beberapa hal kita bisa melihat tentang struktur organisasi itu dengan berbagai bentuk, baik berbentuk lini maupun berbentuk divisi. Baik berbentuk lini, divisi, fungsional, matriks, komite maupun proyek, semuanya itu adalah membutuhkan garis dalam struktur organisasi yang akan kita buat. Jadi ada garis, ada kotak. Nah, seperti ini bentuknya. Ada garis, kemudian jangan salah juga ada garis, kadang adalah garis putus dari satu area ke area yang lain. Nah, kalau misalnya garis putus-putus itu maknanya apa? Nah, itulah sehingga dibuatlah video pada kesempatan ini untuk mengetahui daripada makna pembuatan garis dalam struktur organisasi. Nah, sebaiknya untuk mempermudah kita dalam hal pembahasan ini, maka kita akan melihat contoh daripada struktur organisasi berikut ini yang menurut saya menarik untuk kita bahas, yakni ini dia contohnya. Struktur organisasi yang ada pada Kementerian Kesehatan. Perhatikan dengan baik. Ketika kita memperhatikan daripada struktur dan bentuk ini, kita bisa melihat pada bagian atas itu ada Menteri Kesehatan. Kemudian di sampingnya adalah staf ahli. Kemudian lari ke bawah itu dia ke sekjen dengan garis yang jelas, tegas. Kan ini dia berwarna hitam. Ini dia yang saya maksud, berwarna hitam dan solid. Hal itu menunjukkan bahwa Menteri Kesehatan memiliki kewenangan untuk memerintah daripada Sekretaris Jenderal. Perhatikan pada sisi lain, di sini ada staf ahli yang sebenarnya lebih tinggi daripada Sekretaris Jenderal, tetapi dia tidak memiliki hak atau kewenangan untuk memberikan komando kepada Sekretaris Jenderal. Kenapa demikian? Karena staf ahli itu dia hanya menjadi tempat yang dibutuhkan oleh Menteri Kesehatan. Adapun garis ini keluar, kalau kita perhatikan pada struktur ini dia keluar dari sini lalu ke sini. Beda maknanya kalau ini juga ke situ. Beda makna. Ini bermakna bahwa staf ahli memiliki fungsi jalur instruksional ke Sekretaris Jenderal. Kita perhatikan yang lainnya pada bagian-bagian yang lain, misalnya ada Inspektorat Jenderal ini ke sini. Ada Inspektorat Jenderal ke sini. Jadi dia dari Menteri Kesehatan langsung ke Inspektorat Jenderal. Kemudian dari Sekretaris Jenderal lari ke bawah. Ini dia semua. Itu adalah garis komando. Sementara itu ada bagian yang dia
tidak komando. Dari mana itu? Dari sekretaris jenderal ke bawah, ke bagian ini, ke bagian-bagian ini. Ini semua Anda maksud. Adalah garis koordinasi. Sekretaris jenderal tidak memberikan instruksi kepada 5 bagian yang ada di sini, tapi dia memiliki garis koordinasi, dan kelihatannya pada bagian ini adalah kelima bagian ini itu merupakan komando dari Menteri Kesehatan. Kemudian memperhatikan dari struktur organisasi ini, perhatikan bagian-bagian yang ada pada bagian ini seperti yang saya lingkari berikut. Kenapa bisa begitu? Itu bermakna bahwa ada beberapa bagian yang ada di dalam. Seperti pada inspektorat ini, itu ada beberapa bagian yang ada di belakangnya. Ada beberapa bidang ataupun bagian yang ada di dalam strukturnya. Ya kan? Garis putus-putus dan garis solid yang menunjukkan bahwa ada sebuah ruang koordinasi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Ada juga struktur organisasi yang menarik untuk saya tampilkan kepada Anda. Setelah melihat daripada struktur organisasi yang dari Kementerian Kesehatan, kita coba lihat daripada struktur organisasi yang ada dari Kementerian Keuangan. Ini dia contohnya. Kita bisa lihat. Dia tidak pakai kotak, tapi dia pakai kurung tembok. Ini gini. Ya kan? Lebih menarik. Sama aja, tidak ada persoalan. Lagian tidak ada aturan bahwa struktur organisasi harus menggunakan kotak. Mau menggunakan lingkaran juga nggak apa-apa. Misalnya di sini di lingkaran juga nggak apa-apa. Itu tergantung dengan kebutuhan saja. Apa yang menarik yang saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu mengenai struktur organisasi di Kementerian Keuangan ini adalah kita melihat tentang warna, ya. Warnanya saya kira kalau garis koordinasinya jelas karena dia warna hitam ini, ya. Warna hitam. Ini. Tapi ada yang unik dari struktur ini. Apa yang unik dari struktur ini? Perhatikan lengkungan dari strukturnya. Ya. Kan kita bertanya, ini kenapa bisa melengkung ini? Ya kan? Kan begitu. Kalau orang mau berpikir simpel, kenapa strukturnya tidak begini aja? Tak. Tak. Ini kan? Kenapa tidak begitu saja? Nah, kenapa dia melakukan itu? Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa staf ahli ini dia posisinya seperti ini, ya kan? Staf ahli ini dia seperti ini. Ketika memposisikan daripada garis dengan model seperti ini, berarti perintah dari Menteri Keuangan itu tidak bisa langsung ke sini, tapi melewati staf ahli. Makanya dia merubahnya dengan cara melengkungkan ini. Hanya untuk mempertegas garis perintah dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan itu adalah komando ke para inspektorat. Modelnya seperti ini kan. Garis komando dari Menteri Keuangan ke staf ahli dan garis komando ke sini. Jelas ya? Menarik ya. Nah, tapi bagaimana dengan garis yang berwarna kuning? Ini kan ada warna kuning ini. Ini kan kuning, set. Ini kan? Nah, rupanya dalam konsep ini ternyata seorang sekretaris jenderal yang ada di Kementerian Keuangan itu memiliki kewenangan ke staf ahli dan juga kewenangan ke
Direktorat Pajak dan diteruskan ke bawah. Jadi kalau saya bisa simpulkan dari garis ini, maka ini adalah merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal, termasuk staf ahli. Jadi proses untuk penentuan bagaimana model dan bentuk struktur organisasi itu penting, termasuk untuk menentukan warna apa yang dipergunakan. Hal itu sangat penting. Kenapa? Karena itu akan memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana struktur organisasi itu sendiri. Ingat, ada garis lurus, solid, ada garis putus. Ada yang berwarna hitam dan ada juga yang berwarna biru. Terserah, tidak ada aturan mengenai jenis warna yang dipergunakan. Pada hakikatnya adalah yang penting konsisten dan memiliki keterangan yang akan kita buat. Kan beda ceritanya ketika misalnya ini berwarna merah, ya kan? Kemudian di sini berwarna kuning. Dengan model ini tentu ini semua garis komando. Kenapa? Karena dia solid. Tetapi tidak jelas kenapa ini berwarna orange dan pada sisi lain ini dia berwarna merah. Bolehkah seperti itu? Boleh. Yang penting kita memberikan keterangan apa makna daripada perbedaan warna-warna tersebut. Demikian tentang bagaimana cara pembacaan struktur organisasi. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Jika ada yang kurang silahkan isi pada komen. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.